warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Betariana Tasya Febriani, nomor absen 6. Nama saya Mafiratulis Eni Hadianto, absen 24. Nama saya Siti Mardia Nurhalisa, absen 35. Nama saya Mutiara Sofiani, nomor absen 29. Nama saya Diana Nurfaida, nomor absen 17. Kami di sini akan menganalisis kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai. Baiklah, sebelum itu kami akan menjelaskan pengertian dari pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama yaitu pengertian dari pemenuhan hak. Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang-undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu pengertian pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kewajiban sendiri dapat dibedakan menjadi 5, yaitu pertama, kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, yaitu kewajiban publik. Kewajiban publik yaitu kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. Kemudian yang keempat yaitu kewajiban positif dan negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu, sedangkan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima yaitu kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum. Berikutnya yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor apa saja? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Yang keempat yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang kelima yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lain. Yang keenam yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 4. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 6. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar saling memahami dan menghormati keyakinan dari pendapat masing-masing. Jadi, pembahasan dari analisis kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai yaitu pembangunan rumah di bantaran sungai merupakan bentuk pemenuhan hak karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut dapat diartikan tidak cukup sandang, pangan, dan papan.
saja, tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan tersebut. Sedangkan pembangunan rumah di bantaran sungai merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban warga negara karena pembangunan sungai di bantaran dapat menyebabkan area pinggir sungai menyempit, sungai menjadi dangkal, pemukiman kumuh, rawan terjadi banjir dan air tercemar rumah tangga atau tinja atau sampah. Sedangkan pengingkaran kewajiban yaitu pembangunan rumah di bantaran disebabkan oleh sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap tidak toleransi dan rendahnya kesadaran yang akan ditimbulkan dari pembangunan rumah di bantaran sungai. Sekian materi yang telah kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.